Ya, halo teman-teman. Jadi kita ngelihat berita belakangan ini di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menerapkan windfall tax ke perusahaan batubara, ke nikel, menerapkan tarif bea keluar dan sebagainya. Terus Menteri ISDM Bahlil Lahadalia yang ingin mengubah skema pertambangan mirip seperti migas dengan sistem kontrak ya. Jadi bukan sistem royalti lagi. Ini akan berdampak pada IHSG ya jika hal ini diterapkan secara bersamaan. Walaupun ya skema pertambangan ini masih wacana, tapi pasar akan merespon dengan sangat cepat dan mungkin IHSG akan terjadi outflow yang sangat amat besar sampai nanti Pak Prabowo ya melaporkan pidato tahunan di gedung MPR ya sebelum Agustusan. Jadi kalau recovery IHSG dan rupiah belum selesai sampai Agustus ya akan sangat berdampak banget ya pada isi pidatonya Presiden Prabowo nanti. Nah, teman-teman, di sini saya ingin ngomongin tentang tarif windfall ya pertama dari Pak Purbaya di mana memang ya bagus-bagus aja adanya windfall, negara jadi lebih untung ya karena ada pajak tambahan di mana windfall ini kan diterapkan ketika perusahaan mengalami keuntungan sekali waktu karena suatu hal. Nah, saat ini perusahaan-perusahaan terutama yang komoditas ekspor ya kayak CPO, timah, nikel, batu bara, emas, copper ya. Jadi itu mereka kan mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah. Rupiah melemah karena komoditas ini dipatok dalam USD, terus biaya operasional pakai rupiah, artinya mereka dapat keuntungan yang cukup besar dari situ. Dan mereka juga dapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas ya kayak emas, nikel, copper, timah, ya CPO. Jadi ya untung sebenarnya perusahaan saat ini double ya dari pelemahan rupiah sama kenaikan komoditas. Nah, di sini negara hadir untuk memajaki mereka, memberikan tarif tambahan yaitu windfall tax Menteri Purbaya. Nah, yang kedua adalah Bahlil Lahadalia. Ini agak menarik ya, Menteri ISDM Bahlil, di mana beliau adalah ingin menerapkan satu pemikiran wacana yang merubah sistem pertambangan seperti yang ada di migas, sistemnya kontrak. Maksudnya gimana sih? Jadi bahasa bayinya gini ya. Jadi kalau di migas itu negara juga memiliki kepemilikan dari sumber daya tersebut. Sedangkan perusahaan itu ya semacam kontraktornya aja nih. Kontraktor ya nanti bagi hasil atau negara akan mendapatkan bukan royalti lagi ya, tapi memang bagi hasil dengan perusahaan. Nah, itu ingin diterapkan di pertambangan. Selama ini kan pertambangan mereka menggunakan IUP ya, dan mereka punya kontrol pada wilayah IUP yang mereka miliki. Selagi tidak melanggar aturan, mereka ya bebas-bebas saja mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, dan negara di situ cuma dapat pajak badan sama royalti ya. Jadi itu memang kalau dibilang kurang ya pasti kurang ya negara dan perusahaan tentu ini untung ya. Tapi kita juga harus win to win nih solusinya. Perusahaan juga punya beban operasional yang cukup besar ya. Apalagi saat ini harga minyak naik, tarif kapal naik, tentu itu kan berdampak pada operasional perusahaan. Dan kalau kita melihat saat ini perusahaan pertambangan juga kinerjanya lagi nggak bagus-bagus banget, walaupun harga komoditas naik, karena mereka harus bayar kredit ke bank, mereka harus bayar obligasi hutang ke investor, terus mereka juga harus bayar dividen ke investor. Jadi margin keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu kecil, dan perusahaan pertambangan ini akan ekspansi juga susah ya. Capek mereka juga akan cukup tergerus, cash flow mereka juga akan terganggu ya karena mereka sistemnya kan seperti kontraktor bukan yang mengelola keseluruhannya. Jadi ya Pak Purbaya sama Pak Balil ini cukup berdampak banget nih pada IHSG saat ini.
Dan Pak Bahlil juga menerapkan yang namanya tarif minerals ya, minerba. Pak Bahlil menerapkan tarif minerba di Indonesia, di mana direspon pasar kemarin IHSG anjlok nggak karu-karuan ya di sore harinya. Dan kalau kita melihat IHSG itu kan baru recovery di Mei ini. Selama ini kan di kuartal 1 cukup berdarah-darah banget ya. Ada serangan fajar dari MSCI, serangan fajar dari HSC, serangan fajar dari rating-rating lembaga internasional. Terus sekarang ada serangan fajar dari Menkyu Purbaya sama Menteri ISDM Bahlil. Jadi ya ISG cukup berdarah-darah banget saat ini. Dan kalau kita melihat saat ini juga tarif mineral ini direspon negatif oleh pasar karena akan menggerus margin keuntungan dari perusahaan, akan menggerus capek untuk perusahaan ekspansi, mungkin bangun hilirisasi dan lain sebagainya, dan akan berdampak pada investor yang punya kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tambang ya, karena mereka juga mengharapkan yang namanya dividen. Jadi menurut saya IHSG kalau ini diterapkan ya akan berdarah-darah banget, outflow asing akan keluar sangat besar banget, dan kemudian rupiah akan melemah terus nih karena kondisi negara ini tidak stabil teman-teman. Perusahaan dari sektor swastanya ya terutama ini yang cukup berdarah-darah banget, dan kita harus punya solusi win to win ya. Sebenarnya sistem kontrak dan tarif windfall tax punya tujuan yang baik sebenarnya ya, tapi yang disayangkan adalah ketika Pak Purbaya, Pak Bahlil kini ya ingin make money ya, negara ketika uangnya udah terkumpul malah digunakan untuk program-program yang negatif ya, kayak MBG begitu yang potensi transparansinya kurang, terus digunakan oleh para koruptor. Jadi ya sangat susah banget ya nyari duit, susah dari pertambangan, dari sumber daya alam, terus dikumpulin malah dikorupsi. Itu kan sangat menyedihkan banget ya. Dan kalau kita melihat saat ini kondisi global juga masih belum ada membaik ya. Iran Amerika juga belum berdamai. Cina sama Amerika, besok Xi Jinping sama Trump juga bakalan ketemu, dan Pak Prabowo saat ini ada di ASEAN. Jadi ya kalau kita melihat ya kondisi global ini memang lagi kacau balau seperti ini, ditambah kondisi dalam negeri ya kacau seperti ini juga sangat susah ya. Walaupun ekonomi Indonesia naik 5,61%-an ya teman-teman. Menurut saya ya kita harus melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama ya komoditas ini yang terkena dampak bagi IHSG, karena Indonesia sangat kuat dengan komoditas. Investor melihat itu ya, dengan adanya negara memiliki kontrol yang akan lebih besar, tentu pasar akan ya melihat ke depannya seperti apa nih perusahaan-perusahaan tambang. Mereka market cap-nya akan tergerus, cash flow-nya akan terganggu, mereka sulit untuk mengeluarkan capek yang besar. Jadi ya kita akan melihat ya kekacauan IHSG ke beberapa hari ke depan ya, karena ya ada panic selling pastinya. Kemarin panic selling gila-gilaan ya. Jadi mohon untuk Pak Bahlil menunda dulu ya wacana penerapkan pertambangan, karena ada IUP yang ribuan, tentu juga birokrasinya agak rumit ya untuk mengganti ke sistem kontrak seperti migas. Terus Pak Purbaya windfall tax-nya ini juga sebenarnya harus dihitung ya dari margin keuntungan penukaran rupiah sama kenaikan harga komoditas. Jangan terlalu mencekik banget ini windfall tax-nya, kasihan perusahaan nggak bisa napas nanti ya. Terus itu aja sih pesan saya untuk Pak Purbaya dan Pak Bahlil untuk melihat kondisi perusahaan, kondisi geopolitik global seperti apa. Jangan asal bikin peraturan yang memang itu akan membebani semua orang. Walaupun negara untung, tapi kan tetap beban ya bagi semua orang. Negara juga harus bisa memberikan solusi win to win kepada semua pihak ya. Dan kalau kita melihat Pak Prabowo juga
saat ini lagi concern banget tentang outflow yang ada di SBN, surat berharga negara atau obligasi bonds, dan sangat concern pada IHSG. Jadi Pak Bahlil sama Pak Menteri Pak Menteri ISDM dan sama Menteri Keuangan ini atau menteri-menteri yang lainnya lah, jangan bikin kacau ya, terutama IHSG. Karena ini akan berdampak pada rupiah yang akan terus melemah bisa-bisa. Itu saja pesan saya untuk Pak Bahlil sama Pak Purbaya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin video saya. Thank you. See you next time.